Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, kita akan kita akan membahas tentang media. Media khususnya untuk karya-karya yang tiga dimensional yang bisa dimanfaatkan di dalam seni lukis. Nah, media ini bisa dieksplorasi dengan cara diekspos maupun di kamuflase. Nah, apa bedanya? Kita akan beranjak dari karya kreatif buatan Mbak Manda. Karyanya menarik. Baik, sebelum ke sana, kita presensi dulu mahasiswa seni lukis Advance Kampus Lukis Painting Explorer. Ada Mas Triyono, ada Mbak Amanda. Oh iya, untuk Mas Triyono, ternyata saya terlewat Mas Triyono, ternyata kemarin mengirimkan tugas kuliah seni lukis elementer ya, lingkaran warna. Nah, nanti setelah kuliah ini kita bahas gitu Mas Triyono ya. Mohon maaf saya tidak baru tahu tadi kalau Mas Triyono ternyata mengirimkan tugas seni lukis elementer. Mbak Amanda nanti akan kita lihat karyanya, Mas Deko Strita, Mbak Evana, dan Mas Jongput. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita langsung ke karya Mbak Manda ya. Ini karyanya sangat artistik ya teman-teman ya, unik lah, unik, kreatif di dalam menggarap material ya. Kreatif di dalam menggarap material. Nah, ini karyanya Mas Triyono, nanti habis kuliah ini kita kuliah seni lukis elementer ya. Mas Triyono, nyimak pada nih. Mohon maaf ya Mas Triyono ya, terima kasih. Habis ini kita tutup kelas ini ya. Habis elementer ini kita tutup dan kita buka kelas susulan seni lukis elementer. Mas Jongput, selamat malam Pak Dini dan teman-teman. Izin belum store karya Pak. Oke. Mas Jongput. Baik, rekan-rekan kita baca dulu karyanya Mbak Manda, atau kita lihat ini ya, detail-detailnya. Ini detailnya, ini ada videonya, menyertakan videonya nih. Ya, menarik ya, Mbak Manda ini termasuk kreatif di dalam mengelola material ya. Kalau kemarin misalnya pas di pameran Painting Explorer ketika di Cloud, Mbak Manda juga membuat karya yang materialnya berbeda dari teman-teman yang teman-teman sudah tahu, yaitu dengan bunga ya, kolase. Nah, ini teksturnya lebih digarap lagi. Nama Amanda, judul The Path, tahun 2024, ukuran 85 x 60 cm, media campuran di kanvas. Kadang media campuran atau mix media itu kalau masih memungkinkan untuk ditulis, lebih baik ditulis ya. Misalnya itu pakai gypsum atau pakai fiber atau pakai yang lain ya, atau material-material yang masih mungkin ya, masih mungkin ditulis, lebih baik ditulis. Mengapa? Karena banyak hal ya. Pertama, bisa untuk studi, bisa misalnya penelitian, itu akan lebih mudah untuk disebutkan, diteliti, atau bahkan mungkin ya kalau terkait dengan kolektor, pengkoleksian itu, kolektornya itu sudah bisa membayangkan ya, ini materialnya memakai apa gitu. Subjek matternya perwujudan transformasi. Kontennya sebuah perjalanan untuk menghidupi potensi tertinggi. Ia mencari keluar. Sebuah perjalanan untuk menghidupi potensi tertinggi. Ia mencari keluar namun tak menemukannya. Sampai ketika ia mengoyak dirinya dan melakukan perjalanan ke dalam diri, akhirnya ia menemukan yang sebenar-benarnya diri sejati. Perjalanan emas inilah yang mengantarkan pada tujuan ilahi. Tak mudah bagaikan menaiki tebing-tebing yang terjal,
namun layaknya anggrek ketangguhan dan keanggunan memancarkan, perlahan namun pasti untuk memenuhi panggilannya. Mohon bimbingan, kritik, saran Pak Denny. Ini kalau dari apa yang disampaikan ya, mungkin bahasa ungkapnya perjalanan terjal karena diwujudkan dengan dengan tekstur ini ya, tekstur yang termasuk ekstrim ya teksturnya, dan dengan tumbuhan anggrek yang muncul di tekstur-tekstur ini. Namun karya ini kemarin dikonfirmasi oleh Mbak Manda ini belum selesai karena akan ditambahi misalnya di sini dengan fiber bening ya, yang di jalan keemasan ini. Jadi saya bayangkan ini akan lebih menarik ya ketika ada nuansa yang lebih ini ya, bukan glossy, lebih mengkilap misalnya gitu ya, dengan ada fiber bening. Nah, untuk ke sana saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengeksplorasi media sebelum kita membahas karyanya Mbak Manda ini ya, agar kita memiliki berbagai referensi, kemungkinan-kemungkinan, karena ini belum jadi ya, kemungkinan-kemungkinan tentang eksplorasi media. Baik, Mas Triyono, siapa hasil nirmana saya tidak bagus lah. Nggak apa-apa ya, yang namanya kuliah itu ya seperti itu ya. Justru kalau kita sudah bagus ya berarti sudah tidak perlu kuliah ya, karena kuliah itu ya memang perjalanan untuk menjadi lebih bagus lagi. Baik, rekan-rekan, kita lihat dulu materi yang sudah saya siapkan. Nah, ini eksplorasi material itu bisa diekspos atau dikamuflase. Maksudnya begini, ketika kita menggunakan material tertentu ya, terutama nanti contoh-contohnya yang akan kita buat itu, ini karya-karya 3 dimensional yang bisa diekspos, bisa dieksplorasi atau dikembangkan. Nah, ada dua jenis ya. Diekspos itu berarti materialnya itu ditampakkan. Kalau kayu ditampakkan kayunya, kalau batu ditampakkan batunya gitu. Atau dikamuflase, misalnya ini terbuat dari fiber tetapi tampak seperti yang lain, misalnya seperti itu ya. Contoh misalnya kalau kita mempelajari sejarah seni rupa barat gitu, ketika muncul seni-seni yang sudah kontemporer ya, meskipun ini tahunnya sudah lama, yaitu Jeff Koons. Jeff Koons ini seniman besar ya, yang kalau teman-teman baca buku sejarah seni rupa barat judulnya The World History of Art, yang nulis itu Hugh Honor. Itu dikatakan Jeff Koons itu ini ya, pendobrak atau pembuka jalan untuk seni kontemporer. Dalam hal itu adalah ketika mulai masuk ke milenium kedua ya. Milenium ke berapa? Dua berarti ya. Tahun 2000-an ini maksudnya ya. Buku itu ditulis 1990-an akhir, sebelum masuk tahun 2000. Nah, ini Jeff Koons ini sudah dianggap sebagai yang akan menjadi pelopor di periode 2000-an ke atas. Nah, ini salah satu karyanya yang terkenal, judulnya Rabbit. Dia membuat patung dengan bentuk boneka ya, boneka kelinci, yang kita sering melihat boneka seperti ini yang dibuat dengan ini ya, balon yang kita tiup itu kan. Nah, dia banyak mengeksplorasi boneka-boneka yang dibuat dengan cara ditiup itu ya, balon yang ditiup ya. Ini kan mainan anak-anak. Namun yang dibuat
material untuk karya ini adalah stainless steel, berarti logam. Nah, bagaimana logam itu bisa dikamuflase ya, di ditutupi sifat logamnya sehingga bentuknya itu atau karakter bentuknya itu seperti balon ya, seperti benda yang tidak keras seperti kalau balon itu kan terbuat dari apa itu plastik ya, plastik atau karet ya, eh, cenderung plastik gitu, plastik yang ditiup gitu. Nah, maka kita melihat karakter-karakternya seperti itu. Demikian juga ini kalau di Indonesia, saya eh, me- memotret ini ya, saya jadikan video ini makanya kurang bagus ya. Ini tadi saya pakai tangkapan layar. Waktu itu saya menginap di hotel di Bandung kayaknya. Bandung atau Bogor lupa saya. Bandung kayaknya. Itu di setiap pintu yang dekat dengan lift itu ada karyanya Handi Wirman ini. Handi Wirman itu seniman terkenal yang tergabung dalam kelompok jendela. Kelompok jendela adalah kelompok seniman-seniman Padang yang atau Minang ya, yang tinggal di Jogja, alumnus atau alumni ya karena banyak alumni ISI Yogyakarta. Jadi seniman Padang itu kan punya kelompok besar namanya Sakato, ya, Sakato. Nah, di dalam Sakato itu ada berbagai kelompok-kelompok lagi. Nah, ini seniman yang terkenal di Padang itu dari kelompok jendela. Banyak ya, ada Handi Wirman, ada Rudi Mantovani, ada Jumaldi Alfi gitu. Rata-rata banyak yang terangkat namanya. Itu sering mengeksplorasi media. Nah, misalnya ini ya, ini kan eh, dibuat dari fiber ya, dibuat dari fiber, tapi karakter fibernya ya sudah nggak kelihatan. Jadi material itu coba ditutupi. Nah, banyak seniman yang membuat bentuk tiga dimensional dari karyanya. Ini uh, tren seniman pelukis maksud saya. Pelukis kalau ini memang dari patung ya latar belakangnya. Tetapi pada masa-masa ya kira-kira tahun berapa ya? 10 atau 15 tahun yang lalu itu banyak sekali pelukis-pelukis yang membuat objeknya ini menjadi bentuk tiga dimensional. Misalnya Januri ya. Januri itu membuat patung eh, objeknya itu dari objek-objek lukisannya. Nah, rata-rata dibuat dengan fiber gitu, yang itu di finishing ya, di bentuk sampai benar-benar halus gitu ya. Seperti catnya itu seperti cat mobil itu ya. Jadi benar-benar tidak terasa lagi fibernya. Jadi dua karya ini cenderung kamuflase. Ini juga ini patung eh, patung boneka juga ya, tapi raksasa gede. Ini ada di eh, apa airport bandara Doha di Qatar. Nah, pas saya lihat patung ini itu saya amati dari dekat. Itu benar-benar karakternya itu kayak karakter empuk lembut dari kain ya, dari kain boneka gitu ya. Tetapi ketika kita baca captionnya karena itu kan ada teksturnya ya, pating terutul gitu ya, seperti seperti benar-benar seperti boneka dari ini ya bahan-bahan kain itu. Tetapi ketika kita lihat captionnya gitu, patung ini dibuat dengan logam. Saya kok lupa itu. Kalau nggak salah dengan tembaga atau apa gitu ya, dengan logam.
eh, artinya dia kamuflase, menutupi karakter material gitu ya, karakter material sehingga menjadi kesannya atau karakternya itu adalah uh, benda yang lain, bukan lagi logam, bukan lagi tembaga, tetapi menjadi seperti kain seperti itu. Nah, berbeda dengan ini karyanya Ewanur. Ewanur ini pematung, dosen isi ya, satu uh, tim teaching dengan saya ketika ngajar gambar bentuk, gambar bentuk dua ya, satu maupun dua. Ini tidak di uh, kamuflase tetapi diekspos ya, ditunjukkan bahwa materialnya ini ya memang benar-benar material dia banyak membuat patung yang terdiri dari potongan-potongan mesin ya seperti ini. Termasuk ketika di Art Job berapa ya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu dia juga membuat patung yang sangat besar materialnya mesin-mesin kendaraan seperti ini itu diekspos ya. Ini masih ada catnya biru ya. Kalau yang di Arjok itu dia benar-benar warna aluminiumnya. Nah, ini justru bentuknya diekspos. Karakter dari materialnya itu tidak dihilangkan tetapi ditampakkan ya. Berarti berlawanan dengan yang tadi. Demikian juga ini karya ini adalah Ali Umar, pematung yang pernah memberikan orasi seni pada pembukaan pameran lukisan Painting Explorer yang kedua. Itu Ali Umar banyak mengeksplorasi ya karya-karyanya itu dengan kayu, ya, dengan kayu. Maka dia expose itu kayu itu agar tampak. Nah, sekarang kita kembali ke karyanya Mbak Manda. Kembali ke karyanya Mbak Manda. Nah, kalau kita lihat karyanya Mbak Manda ini, ya, ini kan memang belum jadi ya. Putihnya ini itu yang masih terasa belum belum matang ya, belum jadi atau masih nanggung. Ini maunya seperti apa ya? Kayak karya yang belum selesai putihnya. Biasanya kalau seperti ini, nah diekspos kalian misalnya entah itu sangat halus atau kalau ini mau dibentuk tekstur kain ya tekstur apa namanya kanvasnya kelihatan ya itu diekspos kalian. Nah dari sinilah ya karena persoalan seperti ini tentu bukan persoalan yang mudah karena menyangkut pengetahuan bahan ya dan tentu menyangkut studio yang lengkap dengan segala perlengkapannya, maka biasanya itu seniman-seniman, nah ini persoalan yang lain ya, itu memanfaatkan artisan atau seseorang yang ahli untuk membantu membuatkan karya seni. Itu nggak apa-apa, terutama di dalam era seni postmodern itu ya, karena patung apalagi ya, patung itu kan nggak mungkin ya membuat patung yang tadi gede banget seorang diri ya, pasti ada tukangnya ya, artisannya. Nah, pelukis-pelukis yang tadi saya ceritakan ya sekitar 15 tahun yang lalu yang membuat objek tiga dimensional dengan yang lahir dari objek-objek patungnya itu banyak memanfaatkan seniman-seniman patung memang untuk membuatkan karyanya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini misalnya ya, Mbak Manda kok punya ide tetapi tidak mampu itu bisa tidak mampu karena waktu, tidak mampu karena misalnya perlengkapannya yang banyak misalnya ya. Kita mau seperti tadi kayaknya Handi Wirman ya, benar-benar halus gitu kan. Oh kan berarti harus dikompon,
harus disemprot gitu kan, harus semprotnya itu aja harus berbagai lapis, harus di-clear. Wah, itu kan makan banyak waktu, banyak tenaga, banyak material gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa memanfaatkan artisan. Misalnya untuk yang belakang ini ya, sebelum misalnya sebelum dikasih ini ya, eh, fiber bening, ini sekalian aja, wah ini tak bikin yang halus sekalian ya, yang sampai benar-benar perfect kayak cat mobil misalnya kan. Ya walau benar-benar seperti itu ya sekalian aja digarapkan ke bengkel misalnya gitu ya, di bengkel cat mobil misalnya. Nah, maka nanti akan menghasilkan karya-karya yang tidak nanggung ya, tidak nanggung eh, di dalam apanya eksekusinya. Bentar. Ini saya nggak tahu. Putihnya yang belakang ini kanvas ya atau bagian. Oh, berarti ini ditempelkan di kanvasnya gitu ya. Nah, gitu nggih. Seperti ini ya. Ini kan eh, saya nggak tahu ini dibuat dengan apa ya, dengan gip apa dengan tadi ya, dengan kanvas yang diteksturkan, dilem terus dibentuk atau dengan seng misalnya ya, saya nggak tahu. Eh, Namun kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya, itu terasa belum ini ya, belum total. Nah, Mbak Manda bisa membuat misalnya, wah sekalian aja eh, dibuat benar-benar benar-benar sampai finish ya, begitu. Eh, Namun sekali lagi saya sangat mengapresiasi nih, karya Mbak Manda ini benar-benar karya kreatif. Saya senang ya kalau ada seniman-seniman yang tidak mau terikat pada hal-hal yang konvensional. Termasuk ini nih, Mbak Manda ya. Eh, karena karya-karya seperti ini kan sudah tidak lagi penting apakah ini lukisan atau bukan gitu ya. Kayak seniman-seniman. Sebentar, Pak, ada telepon. Eh, ini, bentar. Ini yang telepon siapa ya? Apakah ini siapa nih? Oh, nah, eh sedang tak bahas kok telepon Pak Aliuman nelpon nih. Sedang saya bahas ternyata nelpon. Nah, eh ini kan sudah tidak lagi terpaku ya, apakah ini harus lukis atau tidak ya. Jadi tidak lagi diperlukan bahwa ini seperti kolase yang tertempel atau tidak tertempel, itu persoalannya udah menjadi berbeda ya, tidak masalah. Maka mending uh, sekalian aja, mending total aja. Misalnya gini ya, ini cipratannya cipratannya ini sangat mengganggu. Mungkin pas ngecat bunganya ini nyiprati di sini karena cipratannya ini terasa apa ya, tidak total. Terasa cipratannya ini hanyalah efek atau eh, tidak sengaja karena ngecat bunganya terus kecipratan bunga, termasuk putihnya yang ada di bunga ini ya, ini kayak ngecat bawahnya kena di sini ya. Kecuali total sekalian diciprati sekalian atau di bawahnya ini ada unsur lukisannya bunga gitu ya, seperti lukisan yang sebelumnya. Nah, namun tidak harus seperti itu ya, sekali lagi karena karya Mbak Manda ini sudah tidak peduli atau sebagaimana karya-karya yang kemarin saya bahas ya, karya-karya yang cenderung kontemporer itu sudah tidak peduli lagi ini masuk lukisan, masuk patung, masuk grafis, nggak peduli. Yang penting dia membuat karya seunik mungkin gitu. Gitu nggih. Karena Mbak Manda ini belum jadi ya, kemarin kan setelah mengirimkan ini terus WA gitu ya.
maka kita belum nilai ya, kita komentari saja. Silakan rencana Mbak Manda terkait dengan pemberian fiber bening kalau nggak salah ya, terkait dengan ini aja. Silakan rencana Mbak Manda terkait dengan penyelesaian karya ini. Dapat diteruskan gitu ya. Gitu nggih Mbak Manda ya. Baik, rekan-rekan itu, dan habis ini Mas Tri kita akan buka lagi ya kelas, kita akan bahas karyanya Mas Tri. Oke, saya tunggu karya teman-teman selanjutnya. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi karya Mbak Manda. Saya sangat bangga ya Mbak Manda bisa mengeksplorasi media ini, akan menjadi warna tersendiri di dalam Painting Explorer. Coba bayangkan kalau Mbak Manda bisa misalnya pameran tunggal dengan media-media yang benar-benar eksploratif. Terima kasih rekan-rekan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.